Tuhan, baik itu para penumpang yang baru turun. Ya, puji Tuhan, terima kasih dengan waktu yang ada bersama teman hamba Tuhan dari Kaimana. Kemarin baru tiba di Kota Sorong dan kita akan lanjut nanti ke Manokwari 5 Februari. Dan semua teman-teman hamba-hamba Tuhan kita akan merayakan tahun emas 170 tahun Injil masuk di tanah Papua, dan kita merindukan bahwa Papua harus mengalami pemulihan. Amin. Kita rindukan supaya Papua mengalami transformasi di dalam Injil yang mengubah pemikiran, hati, dan hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari, para penumpang yang lagi turun menikmati keindahan alam Raja Ampat, dan juga para turis-turis yang menikmati alam yang Tuhan ciptakan ini, saya percaya saudara menikmati setiap alam yang diciptakan oleh Tuhan tanpa sadar bahwa saudara tidak dapat mengucap syukur atas apa yang Tuhan kerjakan dalam tanah Papua yang penuh dengan kekayaan alam semesta ini. Karena itu Tuhan mau supaya Bapak Ibu dengan saya dapat melihat setiap keajaiban Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kemarin beberapa waktu yang lalu Amerika Los Angeles atau California dilanda oleh bencana yang dahsyat, kebakaran yang dahsyat. Satu kota besar itu dilanda oleh api. Karena kalau api terbakar di satu rumah, mungkin itu bisa padam dengan air barang 2 ember, 3 ember itu mungkin selesai, bisa habis. Tapi saudara bayangkan angin dengan api jalan sama-sama. Siapa mau tolong siapa? Siapa mau selamatkan siapa? Dan semua panik dan sekitar banyak orang juga yang meninggal. Nah Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita sebagai umat Tuhan tidak boleh pura-pura tidak tahu. Atau sudah tahu tapi pura-pura tidak tahu. Haleluya. Ya. Amin. Tuhan akan menghukum dunia dengan segala kejahatan yang ada. Mau dan tidak mau, suka dan tidak suka, Tuhan akan menghukum dunia. Haleluya. Tuhan akan menghukum dunia. Itu yang selalu saya menyimak kembali dalam Yesaya pasal 24. Yang Nasrani jangan tutup telinga dan pura-pura tidak tahu. Haleluya. Pertobatan adalah kehendak Allah di dalam manusia. 2 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-9. Tuhan tidak lalai untuk menepati janjinya. Sekalipun ada banyak orang yang menganggap janji Tuhan sebagai kelalaian. Haleluya. Ya. Tetapi dia berharap supaya semua orang harus berbalik dan bertobat. Amin. Saudara garis bawahi bahwa Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Janji tentang keselamatan, janji tentang berkat, janji tentang umur panjang, janji tentang kesejahteraan, janji tentang apalagi segala macam janji yang baik dalam diri manusia. Kita saudara lihat bahwa Papua dalam dimensi Allah yang dikerjakan oleh kekuatan Allah, tidak dapat manusia menyalahi setiap hal yang dikerjakan Allah di negara kita. Papua pasal 6 ayat 23. Besar kan? Tuhan bilang apa di sana? Tuhan bilang apa di sana? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Apa yang manusia cari? Yang manusia cari itu uang. Yang manusia cari itu pangkat. Yang manusia cari itu kesejahteraan yang baik. Tapi mereka lupa cari kebenaran Allah dengan kerajaan Allah. Mereka lupa. Papua lupa. Bangsa-bangsa lupa.
daripada. Haleluya. Ya. Amin. Ketika Tuhan goncang segala sesuatu, baru tuh mulai buka mata, baru tuh mulai cari uang. Haleluya. Kembali cari uang, cari harta dan segala macam. Itu tidak jadi masalah. Itu kebutuhan yang harus kita cari. Haleluya. Tapi kebutuhan yang paling terpenting apa yang harus kita kerjakan? Itu keselamatan yang Tuhan janjikan bagi kita sebagai umat manusia. Haleluya. Amin. Tuhan akan menghukum dunia dengan segala isinya. Haleluya. Tuhan akan menghukum dunia dengan segala isinya. Apa yang Tuhan bicara bagi Sodom dan Gomora? California, Los Angeles, itu tidak beda jauh dengan peristiwa yang terjadi di Sodom dan Gomora. Haleluya. Sodom dan Gomora peristiwa ketika Lot dengan istri, anak-anak menantu, mereka tinggal di kota itu. Alkitab mengatakan bahwa Abraham berdoa jawab untuk Tuhan tidak boleh tukang balikan Sodom dan Gomora, karena Sodom dan Gomora adalah salah satu kota yang penuh dengan kejahatan. Tidak beda jauh dengan California, Los Angeles. Saudara, orang di zaman Sodom dan Gomora, mereka punya kejahatan itu sudah sampai kepada Bapa di surga. Sehingga Tuhan harus kembalikan. Abraham bilang tidak boleh. Abraham harus bicara dengan Tuhan. Beberapa banyak orang percaya di sana. Tuhan bilang Tuhan tidak akan goncang. Tapi mau dan tidak mau, suka dan tidak suka, Tuhan bilang tidak bisa. Abraham, cukup kau pergi dari situ. Cepat pergi dari situ. Tuhan kirim malaikat ke sana lagi bicara. Pada waktu malaikat menjelma dari manusia datang kepada Lot dengan istri keluarganya, orang-orang mesum ini mereka datang ini kasih keluar orang asing itu datang. Kamu pakai dorang lihat, kamu punya kejahatan itu, kejahatan yang terlalu parah. Sampai malaikat menjelma dari manusia datang berbicara untuk Lot dengan istrinya keluar dari kota itu. Dan datang lagi orang-orang itu dengan Gomora dari sini, keluar orang itu pakai dorang. Dia tuh punya kejahatan. Ketika Tuhan bilang cepat keluar dari situ, itu seperti bola api yang terjadi seperti di Los Angeles, mirip dengan terjadi di Sodom dan Gomora. Tuhan ajar itu api turun dari langit, hajar itu Sodom dan Gomora. Tidak ada satu kutu musuh yang hidup di situ. Ayam, sapi, kambing, bebek, babi yang sudah piara di kandang semua mati habis. Haleluya. Amin. Saya mau bilang untuk Bapak Ibu di hari ini, perhatikan cara hidupmu di akhir zaman supaya Allah berkenan mendapati kita tetap setia di dalam Dia. Amin. Selalu kami ulang-ulang untuk berbicara. Kenapa sampai firman itu harus disampaikan di pinggir jalan? Karena di gereja orang suka malas dengar di sana. Karena tidak semua orang itu masuk di dalam gereja. Ada orang yang tidak pernah ibadah. Haleluya. Ada orang yang pemalas pergi ke gereja. Makanya Tuhan Yesus pakai metode beritakan Injil dua orang untuk pergi. Beritakan Injil di kampung-kampung, di desa-desa untuk apa? Orang-orang yang tidak terjangkau. Tuhan Yesus harus turun di pinggir jalan bersama-sama dengan orang-orang Farisi, orang Saduki, pelacur-pelacur, pemabuk, pesundal yang ada di jalan. Dia harus turun ke sana lagi. Haleluya. Amin. Tetapi orang-orang hari akhir zaman ini, mereka tidak mau bertobat. Mereka sudah tahu tapi pura-pura tidak tahu. Haleluya. Amin. Ya sampai Tuhan putar balik ini, kota Sorong ini baru Tuhan tutup telinga di mata. Haleluya. Aku
punya ilmu yang canggih-canggih sudah. Siapa jadi avatar? Tidak ada yang jago untuk kalau Tuhan yang bicara. Haleluya. Amin. Tentara polisi Brimob kan memang itu pada yang datang. Haleluya. California yang punya Rototeca, orang punya dari apa pemadam kebakaran datang juga pun juga tidak dapat tutup api itu. Haleluya. Kalau bilang untuk saudara 2 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-9, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Sekalipun banyak orang menganggap janji Tuhan sebagai kelalaian, tapi dia berharap supaya semua orang harus berbalik dan bertobat. Amin. Haleluya. 180 derajat. Jangan pernah remehkan firman. Haleluya. Itu yang selalu kami bilang begini. Kita manusia ini tidak punya hak milik. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, kita tidak punya hak milik sedikit pun. Kenapa? Kita cuma punya hak makan. Pada waktu kita mati, mati itu telanjang. Kalau orang Islam itu seperti lontong yang tertutup, baru buang saja. Kalau orang Kristen itu peti mungkin harga 3 juta itu lumayan. Sepatu mungkin cuma harga 200.000, sepatu putih dengan gaun. Terus apa lagi kalau lagi gas, kemeja sudah cukup. Tapi kalau aku pumas dengan apa dalam terada orang jalan-jalan di bawah tanah sana, nanti cacing-cacing orang yang makan habis. Haleluya. Amin. Jadi jangan pikir bahwa kita ini punya hak milik. Tidak ada sedikit pun. Kita cuma punya hak pakai. Kalau kita memiliki kesadaran diri ke waktu yang sangat singkat, saya bilang untuk Bapak ini, menjadi pertanyaan ini, siapa yang suruh kami khotbah di jalan? Kami tidak diutus dari gereja, kami tidak diutus dari pemerintah. Inisiatif daripada Roh Kudus yang menuntun kami harus khotbah di jalan. Haleluya. Amin. Jadi Bapak Ibu harus paham bahwa Tuhan berbicara melalui nabi-nabinya dari dulu sampai sekarang ini. Tidak pernah berhenti-henti. Yesus Kristus berjanji dia akan datang kembali yang kedua kali. Ini bukan bicara tentang kekristenan. Oh, kekristenan yang lain. Itu tentang hukum dunia. Mana? Haleluya. Badan hukum dunia menyatakan kekristenan sebagai agama. Tapi Kristus datang tidak membawa agama. Dia membawa keselamatan oleh pribadinya sendiri. Untuk menyenapi setiap perbuatan-perbuatan dalam perjanjian lama, masuk dalam perjanjian baru. Haleluya. Karena itu orang Kristen, orang Papua harus sadar untuk terima Injil. Kalau Injil tidak hidup dalam hidupmu, maka kamu akan menjadi sia-sia. 170 tahun Injil masuk di tanah Papua, tapi kelapa masih berbuah botol. Haleluya. Orang Papua masih tidak ikut. Haleluya. Orang Papua tidak mengenal Injil yang benar. Kita harus bertobat. Amin. Kita harus bertobat. Itu yang saya bilang, jangan sampai Tuhan bicara melalui alam. Ibrani 12 ayatnya yang ke-25. Ibrani 12 ayat 25 bilang begini, jagalah supaya jangan kamu menolak dia berfirman di bumi. Satu kali lagi, tidak luput apalagi dia berfirman dari surga. Dia berjanji satu kali lagi, bukan hanya menggoncangkan bumi saja, tapi langit juga. Haleluya. Kalau kita menolak setiap pemberitaan firman dalam hidup kita dan kita tidak mau bertobat, haleluya, lihat baik-baik. Tuhan tidak pernah lalai menepati janji. Amin. Kita masuk di masa-masa transisi. Tahun 2025, 5 Februari tahun 2025, tahun emas 170 tahun Injil masuk di tanah Papua. Bagaimana Papua harus mengalami transformasi. Haleluya. Transformasi bukan hanya perubahan secara jasmani, pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Haleluya. Tapi orang Papua harus terima Injil dengan sepenuh, mengalami satu bagian penting yaitu bertobat. Amin. Amin, Mama. Amin. Amin.
Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus dulu. 170 tahun itu bukan hari kemarin. 1 abad lebih. 1 abad itu 100 tahun. Haleluya. Sudah mau masuk 2 abad. Injil masuk tahap Papua. Ayo. Tuhan tidak kekurangan kuasa untuk tidak bisa memulihkan kita. Tuhan punya kuasa untuk bisa memulihkan kita. Haleluya. Tapi Tuhan sedang menaruh kehendak di dalam diri kita. Tubuh, jiwa, dan roh. Jiwa itu ada perasaan, tindakan, kehendak di dalam diri. Karena itu Tuhan mau kita punya kehendak sendiri untuk mengasihi Tuhan. Amin. Kita bukan benda mati kayu yang diangkat, potong, tanam. Bukan. Kita bukan salak yang benda mati terus diambil, buang ke sana sini. Kita punya kehendak. Kita punya nalar. Haleluya. Yang harus berjalan. Amin. Kalau kita punya nalar pikiran, itu ada 2 kehidupan yang harus kita kerjakan. Keselamatan di dunia. Amin. Keselamatan di dunia yang kau kerjakan sebagai manusia, dan kerjakan juga keselamatan yang ada di sorga. Amin. 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 Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi mama orang, kami bukan orang asing yang selalu khotbah di pinggir jalan. Saya percaya Tuhan yang punya firman memberkati setiap orang yang mendengarkan dan melakukan. Amin. Amin. Karena justru itu mari sebelum kita melangkah lebih lanjut di tahun-tahun yang akan datang, jangan pernah lupa untuk berdoa. Ambil langkah secepat mungkin untuk kita harus bertobat. Ambil langkah secepat mungkin untuk harus kita berubah. Amin. Sebelum waktu Tuhan yang datang bagi kita sudah terlambat. Amin. Kalau waktu Tuhan yang cepat datang bagi kita, ini bukan kau terlambat dari jadwal pesawat, bukan. Kalau kau terlambat dari jadwal pesawat, uang hangus terapa-apa. Nanti minggu depan ada uang beli tiket lagi kau berangkat. Haleluya. Tapi kesempatan kalau kau tidak masuk surga, tidak ada ulang kembali. Amin. Kalau kau terlambat dari kapal setiap minggu ada. Kau uang berapa ratus ribu habis jadi masalah. Tapi kalau kau tidak masuk surga, itu tidak ada uang kembali. Kawan. Tidak ada orang yang mengulang kembali, tidak ada. Itu selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Jadi waktu-waktu yang ada cari Tuhan. Bapak aja bikin bapak jalan sendiri, mama aja bikin mama jalan sendiri. Bisa mau kasih tahu. Alkitab berkata dalam Pengkhotbah ayat 12 itu segala sesuatu itu ada waktunya. Alkitab bilang. Amin. Jadi kalau Alkitab bilang segala sesuatu ada waktunya, lebih baik cari Tuhan, cari Dia yang memiliki, yang mempunyai. Karena itu kenapa satu hamba Tuhan bilang berkhotbah begini, jangan kau cari uang, tapi kau cari Dia yang punya sumber uang. Jangan kau cari kekayaan, tapi kau cari Dia yang punya sumber kekayaan. Jangan kau cari harta, tapi kau cari Dia yang punya sumber harta itu. Jangan kau cari kehidupan, tapi kau cari Dia yang punya sumber kehidupan. Amin. Seringkali kau cari berkat, tapi kau melupa orang yang punya berkat itu siapa. Tapi kadang-kala kau cari berkat, kau melupa diri, kau mengklaim bahwa itu semua milik kita. Haleluya, tanpa sadar bahwa ada yang memberikan bagi kita, sehingga kita lupa diri. Itu yang tadi saya bilang Matius pasal 6 33 bilang apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Tempat perdagangan ekonomi yang paling besar itu di California. Semua artis-artis dunia kaliber ada di situ, Hollywood. Tempat mereka buat film-film yang hebat di situ. Tapi apa yang terjadi? Semua 20 juta bakar habis. Haleluya. Jual gojokan. Mungkin dukun-dukun kaya yang jaga rumah dengan segala ilmu untuk tidak boleh tikus di
cicak masuk ke dalam kunjungan. Tapi Tuhan Bapa terasa habis. Halo? Orang-orang itu pakai Tuhan yang kadang kekayaan. Suami siapa yang hebat kalau Tuhan yang turun tangan? Kamu suruh kamu jaga kau rumah dengan segala macam tetek bengek apapun, nenek moyang dari logam batu manapun, kalau Tuhan yang tapis, habis sayang, habis. Tidak ada satu kutubus yang hidup. Amin. Jadi mereka dengan pemikiran, pengetahuan mereka merasa hebat. Tempat prostitusi yang paling hebat di dunia itu ada di situ. Ganja kah, jual perempuan kah, perjudian, semua ada di situ. Tapi Tuhan Bapa habis. Haleluya. Jadi waktu Tuhan bagi kita itu waktu yang tepat. Jadi mari ambil langkah untuk ambil keputusan untuk kita bertobat. Kalau kita tidak ambil langkah keputusan untuk bertobat, sayonara. Kita tidak tahu kapan Tuhan hukum kota sono. Itu selalu saya khotbah ulang-ulang, saya bilang laut Almahera, gunung Almahera, gunung Kibul, Ternate itu sekarang lagi meluap. Dia sedang mau meletus. Nah, dia punya lempengan itu dari kepala burung. Saya selalu khotbah ulang-ulang. Kepala burung nanti buka di Google, cari lempengan yang patah. Kepala burung ini sampai ke Laut Pasifik, Ransiki, Manokwari Selatan. Itu titik rawan bila selalu gempa. Manokwari kalau selalu gempa di titiknya di situ. Kalau itu dia patah, kemungkinan besar air laut, mungkin kemungkinan besar. Karena menurut BMKG orang, karena pulau juga banyak di depan sini, mungkin dampaknya tidak terlalu besar. Haleluya. Tapi kalau Tuhan yang bikin, haleluya. Nah, menjadi pertanyaan begini, siapa yang jago bolong ke bawah sana tutup itu lempengan yang patah? Siapa yang jago? Saya mau tanya, yang ciptakan alam ini siapa? Tuhan yang ciptakan alam? No! Tuhan yang ciptakan itu gunung meletus untuk hari penghakiman orang-orang yang jahat. Haleluya. Amin. Siapa yang jago bolong tutup itu lempengan yang patah di bawah? Tidak ada yang bisa menutup dia. Amin. Kalau Tuhan berfirman, tidak bisa jadi itu kehendak Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi mari Bapak Ibu teman-teman Tuhan melangkah dengan waktu-waktu yang sangat singkat ini. Tuhan mau supaya kita harus bertobat. Dari Tuhan, maka kita hidup. Amin. Tapi jangan menakut-nakuti saudara. Tapi jangan pernah merasa bahwa Tuhan itu tetap baik. Kita Tuhan baik. Kalau kita tetap setia, dia tetap setia. Kalau kita menyangkal dia, dia tetap menyangkal. Kata firman Tuhan. Jadi mari umat-umat Tuhan, Bapak Ibu, saya percaya sudah mau masuk ke 5 Februari, apa Tuhan akan dikumpul sorong kita nanti Manokwari untuk menyaksikan bagaimana Tuhan memulihkan Papua dengan kekuatan Allah. Amin. Bukan kekuatan manusia, bukan kekuatan hikmat manusia. Haleluya. Amin. Isakenya bilang orang berhikmat bagaimanapun tidak dapat mengubah tanah Papua ini. Selain orang Papua sendiri bangkit dengan kekuatan Allah untuk membangun kerajaan Allah di surga. Amin. 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 Kerajaan Allah yang dari surga. Amin. Amin. Jadi mari Bapak Ibu teman-teman Tuhan, sebelum saya melangkah dari tempat ini, ingin kita berdoa sama-sama. Kita nyanyikan satu pujian lalu kita angkat tangan dan berdoa melepaskan berkat bagi kota Solo. Amin. Saya tidak peduli, ini saya bukan bicara tentang agama. Kau agama Islam kah, suka terhadap agama kah, mari kau berdoa Tuhan bersama. Amin. Dibantu kotaknya begitu. Haleluya. Tuhan yang sama mengasihi orang yang baik dengan orang yang jahat. Dan kita orang pemikiran yang memilah-milah Tuhan itu model dengan cara-cara yang lain. Yang saya percaya Tuhan yang sama mengasihi kita. Amin. Mari kita berdoa. Kita nyanyikan satu pujian lalu kita berdoa bagi kota ini. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa.
Dia ciptakan seisi dunia. Atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Sekali lagi, Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia. Atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Sekarang sini di tempat, angkat tanganmu dan kita lepaskan berkat dari kota. Tidak peduli ini tempat umum, tapi Tuhan juga ada di sini. Haleluya, angkat tanganmu, mari kita angkat tangan sama-sama. Lepaskan berkat bagi kota ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan, lihat tangan-tangan yang terangkat. Tangan-tangan yang menyerah di hadapan Tuhan bahwa kami tidak mampu. Kami melepaskan berkat bagi kota ini, kota Sorong, dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya kekuatan ilahi yang disediakan oleh Tuhan atas kota ini. Baik bangsa bangsa, baik Indonesia, tanah Papua, kami berdoa. Ya Tuhan, kami perlu Tuhan memberkati mama yang berdoa di tempat ini. Mungkin bapak-bapak yang sebagai buruh, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Pedagang, jualan di tempat ini, Tuhan berkati semua hidup mereka. Kami percaya mereka akan mengalami transformasi demi transformasi. Sakit penyakit mereka disembuhkan oleh segala sakit penyakit. Kami percaya Tuhan, yang punya persoalan apapun Tuhan selesaikan. Kami percaya yang sakit akhirnya sembuh dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya tempat ini diberkati oleh Tuhan. Memberkati pemerintah yang ada tanah Papua dari Sorong sampai Merauke. Dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, Tuhan punya rencana atas negeri ini. 5 Februari tahun 2025, 170 tahun Injil masuk tanah Papua. Kami percaya ini waktunya Tuhan memberkati Papua dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati tangan-tangan yang sudah terangkat di hari ini. Tuhan memberkati mereka. Tangan-tangan juga yang memberi bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan juga memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Kami akan pulang. Tuhan tinggal bersama-sama dengan mereka dan Tuhan juga pulang bersama-sama dengan kami. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai memberkati mulai dari saat hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali memberkati kami semua. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Semua diberkati Tuhan sama-sama kanan. Amin. Itu shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas.